Hai hai hai, siapa sih di sini yang udah kangen sama Nidia? Pada episode kali ini, Nidia akan ngebahas yang sedikit berbeda dengan episode-episode sebelumnya dan lebih menghibur. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, Nidia mau tanya nih buat kalian yang ngaku anak milenial. Ada yang tahu nggak nih soal beberapa HP legend Nokia yang punya desain nyeleneh dulu? Ada Nokia N90 yang bentuknya kayak handycam, Nokia N-Gage yang kayak konsol game, hingga Nokia 7600 yang bentuknya mirip banget sama ketupat. Tapi karena kita udah masuk di zaman smartphone Android, kali ini Nidia bakal kasih tahu ke kalian deretan smartphone Android yang punya desain gak kalah aneh dan unik. Yang pertama ada LG Wing, yang mungkin merupakan smartphone paling fresh karena baru dirilis oleh pihak LG beberapa bulan yang lalu. Secara sekilas, mungkin kalian gak akan ngeh nih sama keanehan desain dari HP satu ini. Tapi pas diaktifkan layarnya dengan cara di-swipe ke atas, seketika layar yang terdapat di bagian depan ponsel ini langsung berubah arah sehingga seperti membentuk huruf T, dengan layar yang melintang berfungsi sebagai layar utama dan layar di belakangnya yang berdiri vertikal berfungsi sebagai tombol navigasi atau keyboard saat mengetik. Selain itu, handphone unik dari LG ini juga memiliki fitur yang disebut Swivel Mode yang memungkinkan kita untuk menggunakan dua layar sekaligus kalau kita butuh. Contohnya, kita bisa pakai HP ini buat nonton video sambil chatting, atau kalian mau baca email sambil browsing di internet juga bisa. Semuanya murni sesuai kebutuhan kita. Yang menarik dari smartphone ini, selain mode swivel tadi, adalah karena di bagian kameranya juga disediakan gimbal mode, dimana pada saat kita buka aplikasi kamera di kondisi layar melintang, maka secara default layar tersebut akan menampilkan viewfinder kameranya. Sementara layar di bawahnya berfungsi sebagai tombol navigasi dari gimbal mode tersebut. Memulai debut pada tahun 2013 di dunia smartphone, Yotaphone kemudian meneruskan invasinya ke pasar Indonesia dengan merilis Yotaphone 2. Berbeda dengan pendahulunya, ponsel dengan desain unik yang duduk di posisi 6 kali ini tampil dengan desain lebih luas, berbekal layar 5 inci dengan sudut-sudut yang membulat. Poin uniknya adalah smartphone ini menerapkan sistem dua layar. Berbeda dengan LG Wing yang sebelumnya udah kita bahas, Yotaphone 2 justru menempatkan layar keduanya di bagian belakang bodinya. Namun di layar belakang 4,7 inci ini kita tidak bisa mengharapkan kualitas dan responsivitas yang sama ya kayak layar utamanya, karena di layar belakang ini hanya memiliki tampilan warna grayscale atau hitam putih beresolusi 540x960 pixel yang diperkenalkan pihak Yota sebagai e-ink display. Sebenarnya tampilan layar belakang handphone ini sedikit tidak asing bagi para pembaca e-book portable, seperti pada perangkat Kindle. Teknologi layar semacam ini biasanya dipakai untuk kebutuhan membaca e-book dan semacamnya. Karena selain tidak menyakitkan mata, menggunakan layar jenis ini juga membuat baterai tidak boros. Oh ya, meskipun layar belakangnya tadi berbeda dan cuma bisa menampilkan warna grayscale, tapi secara fungsionalitas bisa dibilang masih sama tangguh loh dengan layar depannya. Dari mulai untuk kebutuhan sekedar membalas chatting, hingga kebutuhan bermain game bisa diakomodir dengan baik oleh layar belakang ponsel unik satu ini. Jika kita masih beranggapan kalau sebuah smartphone itu harus berbentuk kotak dan memanjang, berarti kita masih harus kenal lebih dalam dengan Monom Runcible yang memiliki bentuk lingkaran layaknya kompas. Sang perusahaan induk pembuat Runcible yaitu Monom mengklaim kalau ponsel berbentuk lingkaran mereka ini memiliki fitur-fitur umum selayaknya sebuah smartphone. HP ini dilengkapi dengan teknologi LTE, Bluetooth, dan Wi-Fi layaknya kebanyakan gadget lainnya dan memungkinkan penggunanya untuk tetap mendapatkan informasi dari luar dengan bantuan operasional dari Firefox OS. Pindah ke bagian belakangnya, kita akan menemukan sebuah cover yang terbuat dari bahan kayu dan sebuah kamera belakang yang ditempatkan tepat di bagian tengah lingkaran. Sang pembuat Runcible mengklaim ide unik bentuk smartphone lingkaran seperti ini terinspirasi dari bentuk kompas atau pocket watch, perangkat yang sempat booming di zamannya. Meski desainnya sedikit aneh, Runcible pada dasarnya merupakan smartphone hibrida yang mampu merangkap sebagai smartwatch dalam bentuk pocket yang unik. Setelah pertama kali diperkenalkan pada event MWC Shanghai pada tahun 2021, akhirnya Oppo X 2021 mulai ditampilkan perdana secara eksklusif di Oppo Gallery Indonesia pada bulan Maret lalu. Om Patrick Owen selaku Chief Creative Officer Oppo Indonesia mengatakan bahwa dalam pengembangan prototipe smartphone layar gulung Oppo X 2021, Oppo telah mengajukan 122 paten dan 12 diantaranya terkait dengan mekanisme rollable. Pengalaman dengan Oppo X 2021 akan menjadi pengalaman yang belum pernah dirasakan pada sebuah smartphone sebelumnya. Om Patrick juga menambahkan kalau Oppo X 2021 ini terinspirasi dari eksplorasi mendalam Oppo untuk menuju tampilan Infinite Swimming Pool Design.
Berkat teknologi inovatif Oppo, perangkat ini memiliki fitur layar yang dapat diperluas dan menghilangkan garis lipatan yang biasanya sering ditemui pada smartphone lipat yang sudah mulai umum kita temui sekarang. Ponsel unik dan futuristik dari Oppo ini sudah menggunakan panel OLED dan didesain dengan dua ukuran, yaitu 6,7 inci ketika dilipat dan akan berubah menjadi 7,4 inci ketika diperluas. Ukuran layar tersebut juga dapat berubah hanya dengan cara digulung dan ditarik. Terkait ketahanan dari layarnya tersebut, pihak Oppo mengklaim layar tersebut dapat bertahan hingga lebih dari 100.000 kali digulung dan diperluas tanpa kerusakan. Nih dia mau nanya dulu nih, ada nggak sih di antara Price Book Mania yang pernah dengar sebuah brand dengan nama Palm? Ya, kalau ada yang tahu, brand ini bisa dibilang termasuk brand legendaris yang sempat lama vakum. Namun pada tahun 2018, dengan kekuatan baru yang didapat dari TCL, brand ini kembali mencoba bangkit dengan merilis sebuah device yang terbilang fresh dan unik, yaitu Palm Phone yang cuma memiliki bentang layar seluas 3,3 inci aja. Eits, bentar dulu, jangan langsung underestimate gitu ya sama layarnya, karena layar tersebut ternyata sudah berjenis LCD dengan resolusi HD dan memiliki tingkat kerapatan layar hingga 445 ppi. Kalau kita berpatokan dengan angka kerapatan layar yang diperoleh, ponsel mini ini pastinya bakal memanjakan mata penggunanya dengan tampilan yang jernih dan tajam. Namun sayangnya, setelah nih dia telusuri lebih dalam, ternyata Palm Phone ini bukanlah sebuah smartphone seutuhnya, melainkan hanya bersifat sebagai gadget pendamping yang harus di-pairing ke smartphone kita, selayaknya sebuah smartwatch. Ponsel unik ini berfungsi sebagai kembaran mungil smartphone yang dapat sinkron dengan isi dari ponsel utama kita, baik itu Android maupun iPhone. Yang perlu kita beri apresiasi adalah tujuan dari meluncurnya produk ini. Produk ini secara resmi rilis untuk mengakomodir para smartphone addict yang ingin mencoba untuk mengurangi aktivitas mereka di depan gadget pribadi mereka dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan lingkup sosial, terutama keluarga. Dimana seperti yang kita ketahui bersama, semenjak hadirnya gadget di dunia ini, justru kehidupan bersosial kita menjadi sedikit berkurang. Ayo TCL, nih dia bakal dukung niat baik kalian. Jadi jangan patah semangat ya. Walaupun pasti kalah sama Xiaomi ataupun Samsung. Produk selanjutnya, jujur nih dia masih bingung sih maksud dan tujuan dari produk satu ini bagus apa jelek. Karena produk yang diberi nama Ideal Console ini justru bukan merupakan sebuah smartphone seutuhnya. Memang sih secara sekilas kalau kita lihat ataupun kita pegang, secara sekilas dari bentuknya mirip banget sama handphone. Tapi sebenarnya ini adalah merupakan senjata api berlaras ganda loh Price Book Mania. Setelah nih dia telusuri lebih dalam, ternyata Ideal Console ingin agar konsep smartphone pistol ini dapat memberikan jaminan keamanan terbaru bagi penggunanya. Pengguna yang legal loh ya, jangan asal punya tapi malah ilegal. Ide yang ditawarkan perusahaan ini sebenarnya cukup simpel. Perangkat ini mampu berfungsi seperti halnya smartphone biasa saat digunakan dalam mode ponsel. Perangkat ini akan terlihat sebagai ponsel dengan sertifikasi military yang dipadukan dengan hard case tangguh, dengan dua lubang besar di bagian sisi atas yang cukup menarik perhatian. Pistol ini hanya dapat diisi sebanyak maksimal 2 butir peluru yang dimasukkan ke dalam dua larasnya. Peluru yang digunakan tersebut berkaliber 38 atau 0,38 inci dari jenis Derringer yang memiliki sistem tembak yang tidak berbahaya. Namun, walaupun bentuknya tidak terlihat selayaknya senjata api pada umumnya, senjata tetaplah sebuah senjata yang memerlukan sebuah surat izin kepemilikan, tergantung di negara bagian dan hukum masing-masing daerah yang berlaku. Pada website resminya, The Ideal Council menyarankan agar pengguna memastikan undang-undang membawa senjata tersembunyi di negara bagiannya masing-masing. Sebentar dulu dong, pada semangat banget sih sama pembahasannya. Sebelum kita masuk ke produk terakhir yang gak kalah mencengangkan dari gabungan ponsel dan pistol barusan, seperti biasa nih dia mau informasiin dulu nih ke kalian semua. Kalau nextnya, nih dia bakal kasih tahu ke kalian deretan handphone yang digunakan oleh para presiden di seluruh dunia. Penasaran dong? Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Yang terakhir dan menurut nih dia paling unik ada VaporKit Jupiter. Buat kalian para pencinta gadget yang juga sama cintanya dengan aktivitas vaping, maka smartphone satu ini jelas cocok banget buat kalian. Jupiter Cellular Vaping keluaran VaporKit adalah smartphone yang disertai dengan fungsi sebagai vaporizer atau sebuah rokok elektrik. VaporKit bekerja sama dengan Herbert A. Gilbert yang merupakan seorang penemu dan kreator rokok elektrik pada tahun 1965 dalam menciptakan Jupiter Cellular Vaping. Tujuan diciptakannya ponsel unik ini adalah untuk menyelamatkan
mematahkan jiwa para perokok dengan berubah dari rokok tradisional menjadi rokok elektrik yang lebih aman. Selain bisa dijadikan sebuah rokok elektrik, HP ini juga mampu melakukan aktivitas sebagaimana sebuah smartphone pada umumnya, seperti menelpon, mengirim, dan membaca pesan WhatsApp atau email, memotret, dan lain-lain. Oh iya, meskipun para founder dari Vaporcade Jupiter ini memiliki niat yang sangat mulia, media tetap kasih warning dulu di awal ya, bahwa aman tidaknya rokok elektrik bagi kesehatan itu masih ramai diperdebatkan hingga sekarang, terutama karena cairan penghasil asapnya juga tersedia dalam varian dengan tambahan zat nikotin yang bisa menimbulkan kecanduan layaknya rokok berbahan tembakau. So, keputusan tetap di tangan kalian ya. Unik-unik banget kan desain smartphone dan fungsinya tadi? Mulai dari yang layarnya ada 2, sampai yang bisa dipakai jadi senjata ataupun rokok elektrik. Gak kebayang deh bakal ada inovasi apa lagi ke depannya di dunia smartphone. Patut kita tunggu nih. Oh iya, buat kalian penasaran sama harga terupdate dari sebuah smartphone atau cuma pengen iseng-iseng lihat harga HP keluaran terbaru, silakan mampir ke website pricebook.co.id ya. Ciao Bella!